Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau langsung aja nih menyelami satu pengumuman penting. Ini dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Iya, betul. Sumbernya Surat Edaran nomor 4152 ya. Baru banget ini, tanggal 7 Oktober 2025. Nah, itu dia. Misi kita hari ini, kita bongkar bareng-bareng esensi program pelatihan guru yang kayaknya potensial banget buat mengubah lanskap literasi kita. Oke, siap ya? Mari kita bedah. Siap. Jadi fokus utamanya itu ada di program pelatihan teknis namanya Literasi Teaching, Reading, and Writing. Lumayan panjang ya namanya. Ini inisiatif dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, tapi ada kerjasama juga sama LPDP, jadi dananya juga dari sana sebagian. Oh, oke. Tujuannya apa nih spesifik? Tujuannya sih jelas banget ya, untuk mengasah, ningkatin kompetensi literasi guru-guru kita, mulai dari PAUD, SD, sampai SMP se-Indonesia. Menarik. Dan formatnya ini campuran ya, ada online, ada offline juga. Iya, betul. Daring dan luring. Dan yang perlu dicatat banget nih, pendaftarannya itu super singkat. Cuma dari tanggal 7 sampai 21 Oktober 2025. Wah, 2 minggu aja ya? Cepet banget. Jadi kalau Anda guru di jenjang itu atau kenal guru, wah ini info penting banget. Tapi tadi sekilas saya lihat di suratnya, kok ada nama Cambridge University? Beneran ini? Nah, itu dia yang bikin program ini spesial. Beneran. Jadi struktur programnya itu ada 2 bagian gitu. Pertama ya pembekalan dasar dulu lah soal literasi, peraturan, sama pakar-pakar nasional kita. Oke, standar lah ya kalau itu. Iya, tapi yang kedua ini, nah ini dia. Ada sesi Micro Credential Literacy. Durasinya 6 hari dan pengajarnya langsung dari pakar literasi Cambridge University, Inggris. Wow. Micro-credential itu semacam apa ya? Sertifikasi singkat gitu? Iya, bisa dibilang gitu. Semacam sertifikasi singkat yang fokus banget ke satu keahlian spesifik. Kalau di sini ya soal teknik-teknik ngajar literasi yang paling baru gitu. Dan ini perspektifnya internasional langsung dari Cambridge. Kesempatan langka banget sih ini. Gila sih, Cambridge University buat guru PAUD SD SMP kita. Ini serius banget berarti ya programnya. Standarnya pasti tinggi nih. Persyaratannya gimana? Pasti selektif banget kan? Iya, tentu aja. Secara umum ya, pertama harus WNI, terus usia maksimal 55 tahun pas akhir 2025 nanti. Terus wajib melek THK, ya standar lah ya zaman sekarang. Dan udah punya pengalaman ngajar minimal 2 tahun terakhir ini. Oke, itu syarat umumnya. Kalau administratifnya, dokumen-dokumen gitu? Ada juga. Perlu scan KTP, terus SK pengangkatan. Ini bisa buat ASN atau guru tetap yayasan, dua-duanya bisa. Sama ijazah S1 atau D4, nah ini ada syarat IPK minimal 3,00. Itu ya intinya. Iya, bisa. Terus SK pengangkatan, 0,00. Oke, IPK 3,00. Lumayan. terus SK pengangkatan, ini bisa buat ASN atau guru tetap. Bisa. Sama ijazah S1 atau D4, nah ini ada syarat IPK minimal 3,00. Inggris ya? Gimana tuh? Koma kosong kosong. Oke, IPK 3,00. Lumayan ya. Terus, biasanya kalau program internasional gini kan ada syarat bahasa Inggris ya. Gimana tuh? Nah, ini dia poin penting lainnya. Bener banget. Jadi, dibutuhkan sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku. Wah, tes apa aja tuh yang diterima? Macam-macam sih. TOEFL ITP bisa, minimal 450. Terus IBT minimal 45. IELTS 5.0 atau Duolingo juga bisa, minimal 75. Ada lagi English Score 290. Detailnya lengkap kok di surat edarannya. Jadi, kemampuan bahasa Inggris level menengah gitu ya intinya?
Iya, bisa dibilang gitu. Ini jadi kunci kayaknya. Kecuali ada pengecualian kalau Anda lulusan S1 dari luar negeri, tapi baru lulus dalam 2 tahun terakhir. Ini ditambah ada Cambridge-nya itu kayaknya sih emang arahnya jelas ya. Nyari guru yang siap nerima wawasan global. Iya. Jadi ini benar-benar kayak penyaringan buat program yang intensif ya, bukan cuma workshop biasa gitu. Ada lagi nggak dokumen penting lainnya yang perlu disiapin? Ada beberapa lagi. Pertama, surat pernyataan komitmen. Ya, komitmen buat ngikutin program sampai selesai gitu. Formatnya ada di lampiran 1, surat edarannya. Oke. Terus surat rekomendasi dari atasan. Ini juga ada formatnya di lampiran 2. Sama surat keterangan sehat ya, standar lah. Nah, selain itu, Nah, ini yang menurut saya juga menonjol banget. Ada keharusan nulis esai. Atau personal statement gitu ya. Minimal 1000 kata. 1000 kata. Wah, lumayan panjang ya. Tentang apa esainya? Isinya harus mencakup motivasi ikut program ini, terus pandangan tentang urgensi literasi itu gimana, sama yang penting juga, rencana tindak lanjut setelah ikut pelatihan ini mau ngapain. Formatnya ada di lampiran 3, dan diutamakan nulisnya dalam bahasa Inggris. Wow, esai 1000 kata. Bahasa Inggris pula. Ini benar-benar nunjukin kalau program ini nyari peserta yang nggak cuma mau ikut, tapi juga punya pemikiran mendalam dan visi ya. Betul banget, sangat reflektif. Oh iya, satu lagi, penyelenggara juga menekankan banget komitmen zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau ZWBK. Jadi ada jaminan lah proses seleksinya bersih, nggak ada main belakang gitu. Sip, bagus itu. Penting banget. Oke, jadi persyaratannya lumayan berlapis ya. Terus cara daftarnya gimana nih kalau ada yang tertarik? Pendaftarannya full online lewat tautan yang ada di situsnya GTK Kemendikdasmen, alamatnya di gtk.kemendikdasmen.go.id/pelatihan teknis Dikdas. Gampang kok nyarinya. Oke, kalau ada yang bingung atau mau tanya-tanya, nah di surat edarannya juga dicantumin kontak narahubung via WhatsApp. Ada 2 nama. Estri Dea Wijimika Nugrahatmi, ini khusus buat guru PAUD. Satunya lagi Estri Emi Fitriani, ini buat guru SD dan SMP. Jadi bisa langsung tanya ke mereka. Lengkap ya informasinya? Oke, jadi kalau kita rangkum nih, kita lagi ngelihat sebuah kesempatan beasiswa pelatihan literasi yang bisa dibilang sangat prestisius ya. Ada pakar nasional, terus gandeng pakar internasional sekelas Cambridge lagi. Iya, keren banget. Persyaratannya ketat, terutama soal bahasa Inggris sama esai reflektif itu tadi. Kayaknya ini ngasih sinyal kuat ya tentang standar yang pengen dicapai sama program ini. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Yang menarik buat direnungkan itu menurut saya ya, penekanan kuat di kemampuan bahasa Inggris sama kemampuan nulis esai itu tadi. Ini mungkin sinyalnya bukan cuma soal teknis ngajar literasi aja gitu. Maksudnya gimana tuh? Mungkin ini juga soal gimana membangun kapasitas guru kita biar bisa berpikir kritis, terus bisa belajar mandiri dari sumber-sumber global. Kan bahasa Inggris jadi kunci tuh. Dan akhirnya bisa jadi agen perubahan yang lebih reflektif gitu di sekolahnya, di lingkungannya. Kayaknya ada pergeseran ekspektasi yang lumayan signifikan deh ke arah sana. Menarik. Jadi bukan cuma skill ngajar literasi doang ya, tapi juga kapasitas guru secara keseluruhan. Nah ini mungkin membawa kita ke pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Dengan adanya kolaborasi internasional sekelas Cambridge University masuk ke pelatihan guru tingkat dasar dan menengah kita, gimana ya? Ini kira-kira bisa jadi katalisator, maksudnya pendorong perubahan gitu, buat peningkatan kualitas literasi siswa secara nyata di kelas Anda atau mungkin di ekosistem pendidikan yang Anda amati sehari-hari. Iya, itu pertanyaan penting banget. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih dalam ya. Oke, sampai di sini dulu Deep Dive kita kali ini. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.